Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan memberikan contoh pembelajaran saintifik untuk anak. Jadi di sini nanti kita akan memanfaatkan bahan-bahan alam seperti daun mangga, daun pisang kering. Nah, jadi penasaran kan? Gimana dia videonya? Simak terus. Oke, sekarang kita siapkan alat dan bahannya. Ada kertas HVS, spidol, ada juga lem glukol, stik es krim, gunting, terus habis itu ada daun pisang kering, daun mangga. Nah, sekarang kita coba pertama kita bikin gambarnya, bikin gambar pohon sesuai selera, tapi ya tetap gambar pohon gitu aja. Nanti bisa difotokopi sesuai dengan jumlah siswanya masing-masing. Oke, untuk selanjutnya kita siapkan bahan-bahan tadi yang sudah disebutkan. Ada 3 daun mangga, dan di sini pertama-tama kalian bisa mengumpulkan daun mangga sebanyak-banyaknya di depan kelas, daun pisang juga sebanyak-banyaknya di depan kelas. Nanti satu persatu anak boleh diajak untuk maju ke depan dan mengambil daun masing-masing 3 dan 2. Nah, selain itu instruksikan anak juga untuk mengambil gunting dan juga lem. Oke, sekarang kita coba untuk membuat guntingan-guntingan dari daunnya. Untuk daun ini sendiri digunting sesuai selera anaknya, namun perlu diketahui bahwasannya teman-teman perlu mencontohkan anak di depan kelas bagaimana sih cara menggunting daun. Nah, untuk hasilnya nanti terserah anaknya mau besar-besar apa kecil-kecil, itu sesuai selera anaknya sendiri. Nah, kalau misalnya sudah selesai, silakan nanti dipinggirkan. Kalau sudah dipinggirkan, kita akan lanjut untuk menggunting daun pisang kering. Untuk daun pisang kering sendiri ini ada 2 lembar ya. Bisa digunting sesuai dengan selera anak juga, tapi tetap seperti daun mangga tadi supaya diinstruksikan di depan kelas supaya anak itu tidak kebingungan gimana sih cara untuk mengguntingnya gitu. Nah, setelah itu kita ambil deh bahan-bahan yang lainnya seperti lem. Nah, perlu diketahui juga untuk lem ini sendiri, 1 lem dan 1 stik itu hanya untuk 1 kelompok, dan 1 kelompok itu terdiri dari 5 anak gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke proses pengelemannya itu sendiri. Untuk proses pengelemannya diperlukan waktu yang agak lama, soalnya ini kan lemnya kan buat bersama ya, bukan satu-satu. Nah, selain hemat, ini juga bisa melatih kesabaran anak. Oke, selanjutnya kita tempel daun keringnya bagian batang. Nah, tempel. Nanti pokoknya terserah anaknya mau nempel seperti apa. Selanjutnya yaitu bagian daunnya. Nah, pakai daun mangga yang warna hijau. Kita tempel ya sampai selesai. Nah, instruksikan juga kepada anaknya supaya tidak ada celah-celah putih yang terlihat. Nah, di situ kan pasti nanti anak bakalan mengerjakannya dengan rapi. Oke, kalau sudah, langsung aja singkirin semua bahan-bahannya, dan untuk menambah tampilan cantiknya kita tambahkan warna krayon di bagian tanah dan juga warna krayon coklat ya. Dan untuk warna krayon hijau juga kita tambahkan di bagian rumputnya supaya lebih kelihatan hidup gitu ya.
Oke, kalau sudah selesai. Nah, ini video. Oke teman-teman, itu tadi adalah video cara pembuatannya dan cara penerapannya kepada anak. Nanti kalian langsung bisa terapin itu ke murid-murid kalian. Nah, sekarang aku mau kasih tahu sedikit nih informasi bahwasanya biasanya saat kita melakukan pembelajaran itu pada anak, perlakuan ke kelompok yang masih kelompok bermain sama yang sudah TK itu beda. Soalnya kemampuan mereka kan beda. Biasanya kalau yang di kelompok bermain, mereka itu harus diguntingin. Soalnya mereka kadang-kadang itu belum bisa gunting. Tapi kalau TKA, TKB itu kebanyakan udah bisa gunting. Jadi kalian bisa kasih daunnya utuh aja, nggak usah diguntingin. Terus kenapa tadi kita harus menggunakan daun yang banyak padahal yang dipakai kan cuma sedikit? Nah, itu soalnya untuk menanggulangi supaya nanti takutnya ada banyak gunting-guntingan yang jatuh. Soalnya kita tahu sendiri kan kalau anak itu sangat aktif, kadang itu daunnya bisa dilemparin atau dikasihkan temennya dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita langsung aja ke analisis aspek perkembangan anaknya. Untuk aspek yang pertama yang bisa kalian capai dengan nyata adalah fisik motorik. Di situ anak-anak bisa menempel, menggunting, mengelem juga bisa. Nah, itu kan bisa melatih fisik motorik, terutama motorik halusnya. Kedua yaitu sosial emosional. Nah, di sini sosial emosional mereka itu bisa dicapai. Yang pertama itu saat mereka melakukan kerjasama, karena di situ kan kita hanya menyediakan satu lem untuk bersama, satu lem untuk 5 anak. Jadi di situ setiap anak akan melatih kesabaran mereka untuk menunggu yang lain dalam menggunakan lem tersebut. Terus yang kedua itu bisa kalian capai dengan cara memberikan instruksi pada anak supaya satu anak boleh maju ke depan dong buat menceritakan karyanya itu seperti apa. Nah, ini pohon apa kira-kira, di pohon itu udah ada apa saja dan warna-warna yang ada di dalam pohon itu apa aja. Nanti bisa kalian itu nyuruh anak atau mempersilahkan anak secara sukarelawan siapa nih yang mau maju ke depan buat menceritakan karyanya. Nah, di situ kan anak bisa mencerna melatih kemampuan dia untuk berbicara di depan kelas dan keberaniannya. Yang ketiga yaitu aspek kognitif. Nah, di aspek kognitif ini anak-anak bisa mengenal yang namanya pohon. Jadi dari pohon dari ujung atas sampai ujung bawah itu ada apa aja sih, mulai dari daun, ada dahan, ada ranting, ada kayu, ada akar. Nah, gitu. Ada batang juga, termasuk di situ teman-teman bisa mengenalkan warna kepada anak. Selain itu bisa memperkenalkan juga gimana sih cara merawat pohon yang benar, mulai dari pohon kecil sampai pohon tumbuh jadi pohon yang besar. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang keempat, aspek bahasa. Nah, di aspek bahasa ini teman-teman bisa menyuruh anak untuk maju ke depan tadi. Nah, di situ kan jelas banget akan terstimulasi bahasa anak. Di situ anak bakalan menggunakan bahasanya sendiri atau harus didikte sama gurunya. Nah, di situ kan pasti bakalan melatih bahasanya anak. Selanjutnya juga bisa mengenalkan anggota pohon itu dikenalkan menggunakan bahasa Inggris maupun warnanya juga dikenalkan dalam bahasa Inggris. Nah, di situ bahasa akan terstimulasi. Oke, sekarang yang selanjutnya yaitu aspek agama. Di dalam aspek perkembangan agama yang bisa kalian terapkan yaitu pertama, sebelum memulai kegiatan harus berdoa dulu, doa mau belajar gitu. Terus habis itu kalian juga harus menerapkan kepada anak bahwasannya pohon ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu ya. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu aspek perkembangan seni dan kreativitas. Di sini kalian bisa lihat bagaimana inisiatif anak dalam memotong daun. Nah, apakah dia itu potongnya kecil-kecil atau yang besar-besar. Terus yang terakhir, dengan cara kalian memberikan lagu kepada anak seputar pohon atau seputar tanaman lah. Pokoknya intinya temanya itu tanaman gitu ya. Aku punya beberapa contoh lagu buat kalian supaya pas kalian ngasih lagu itu nggak bingung. Jadi ini dia lagunya ya. Lagu pertama,
Aku pohon mangga yang tinggi, ini dahanku dan ini rantingku. Bila aku tumbang krek krek krek, bila aku tumbang krek krek krek, bila aku tumbang krek krek krek, bila aku tumbang krek krek krek. Lagu kedua. Aku pohon mangga, daunku hijau, kayuku yang kokoh, warnanya coklat. Ku punya akar kuat, punya buah yang lebat, selalu disiram, selalu dipupuk. Oke teman-teman, itu tadi adalah contoh pembelajaran buat teman-teman semua. Barangkali mau dijadikan referensi buat teman-teman guru maupun teman-teman mahasiswa. Mulai dari kegiatan awal, terus analisis terhadap aspek pembelajaran, sekaligus aku kasih lagunya buat teman-teman semua.